Flona Indonesia merayakan Hari Pangan Sedunia di Waluran, Sukabumi, semangat gotong royong mewujudkan desa mandiri. Dalam suasana penuh kegembiraan, masyarakat Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, merayakan Hari Pangan Sedunia bersama Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial, Gema PS, Sejawa Barat, Banten, P3 Kawali, dan para aktivis lainnya. Flona Indonesia juga turut mendukung dan mendorong pemberdayaan masyarakat untuk terciptanya desa mandiri dari unit terkecil yaitu keluarga, atau menciptakan kedaulatan pangan dari sebuah gerakan kecil yang bernama Keluarga Berdaya. Acara yang berlangsung meriah pada 16 hingga 17 Oktober 2024 ini diisi dengan berbagai lomba tradisional seperti tumpeng, dongdang, dan kendang pencak, yang semakin menyemarakan suasana. Kehadiran Bapak Maijen Kunto Arif Wibowo beserta Ibu Mia Kunto pun memberikan semangat baru bagi masyarakat. Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi upaya pemberdayaan masyarakat yang secara inisiatif telah dilakukan dan menekankan pentingnya sinergitas serta kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan desa mandiri. Sebagai bentuk dukungan, beliau juga menyerahkan bantuan bibit pohon dan pupuk organik. Acara ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, diharapkan masyarakat semakin mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mari kita tunjukkan kepada kita, hadirkan kita khusus. Alhamdulillahirabbil. Pertama saya ucapkan untuk seluruh kawan-kawan. Lalu kehormatan dibagi-bagi sekampung. Keren lagi ya. Yang juara 2 Kami dari P3AD dalam kegiatan Hari Pangan Sedunia ini mungkin kami mengadakan acara ini berkaitan dengan Hari Pangan Sedunia. Kami dari P3AD kerjasama ataupun kolaborasi dengan Gema PS untuk mengadakan acara peringatan Hari Pangan Sedunia yang diikuti oleh seluruh organisasi dan penggiat lingkungan. Berikut aktivis lingkungan hidup Kawali itu yang senantiasa terus-menerus bergerak di bidang lingkungan hidup. Tujuan dari acara ini yang pertama itu adalah untuk menggebiarkan bahwa tanah yang kita diami ini adalah tanah KHDPK yang peruntukannya adalah untuk sosial. Dari kegiatan ini Kami mengharapkan semua stakeholder ataupun NGO yang bisa bergabung untuk melestarikan. Yang pertama itu adalah hutan, itu yang pertama. Yang kedua adalah budaya. Yang ketiganya adalah sirkular ekonomi di masyarakat itu harus berjalan. Dengan adanya kegiatan ini, Hari Pangan Sedunia ini, saya harap semua pihak bisa mendukung dan mewujudkan untuk perekonomian masyarakat. Terima kasih. Dari keluarga berdaya dan menjadi desa mandiri itu menjadikan sirkulasi ekonomi di tataran desa itu sendiri. Jadi kita tidak ketergantungan terhadap dari luar. Itu harapannya. Jadi kita semua di sini itu terutama anak-anak mudanya berharap dengan adanya kegiatan Hari Pangan Sedunia ini, hutan ataupun lahan-lahan yang tidak berwarna ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk peruntukan yang masyarakat itu sendiri. mengadakan peringatan Hari Pangan Sedunia yang diadakan oleh rekan-rekan penggiat perhutanan sosial, rekan-rekan organisasi kemasyarakatan dan
kelompok tani se-Jawa Barat di Desa Waluran Mandiri, tepatnya di Pasir Piring, Sukabumi, Jawa Barat. Kita berkumpul nih para penggiat se-Jawa Barat, alhamdulillah atas dukungan Bapak Jenderal Kunto dengan Ibu Mia, kita dapat melaksanakan semua rangkaian kegiatan ini. Kami dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial dalam beberapa hari ini, dari sejak 2 bulan yang lalu kita mengadakan rencana acara kegiatan. Kita bersama-sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi penggiat di lingkungan Jawa Barat. Kami didukung sepenuhnya nih oleh kawan-kawan dari P3AD. Alhamdulillah nih, sampai P3AD di 3 hari sebelum acara itu kita membangun barak-barak dari kita. Alhamdulillah oleh Pak Jenderal Kunto ini dibantu pupuk untuk pertumbuhan. Jadi itu sebetulnya inti daripada permasalahan penanaman pohon selama ini. Banyak orang menanam tapi tidak mau memelihara. Akhirnya penanaman ini hanya sebuah seremoni saja yang kemudian tiba-tiba hilang. Nah, ini kita butuh perawatan. Nah, perawatan itu butuh sarana, yaitu pupuk. Alhamdulillah Pak Jenderal nih hari ini menyiapkan pupuk untuk kita semua, dan insya Allah mungkin Pak Jenderal akan membantu kepada kelompok-kelompok tani se-Jawa Barat. Karena kita hari ini datang dari kelompok tani dari Kuningan, dari Cirebon, dari Subang, Sumedang, termasuk Bogor dan Banten. Alhamdulillah yang hadir kurang lebih 2.000 orang, 1.000 partisipasi masyarakat Pajampangan, dan 1.000 adalah organisasi termasuk kelompok tani se-Jawa Barat. Jadi ada kinerja di antara kawan-kawan penggiat, terus TNI dan organisasi termasuk putra-putri TNI yang hari ini menunjukkan kepeduliannya dan keberpihakannya kepada masyarakat. Kami dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial, terutama masyarakat Desa Waluran, berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran daripada kegiatan Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia tidak ada apa-apanya kalau tidak mulai menanam. Dan mulai menanam ini adalah tanaman yang akan menjanjikan atas ketersediaan pangan di Jawa Barat. Hari ini kita mendapat undangan, yang pada intinya kita tadi sudah mendengar langsung bagaimana kita mengelola pertanggungjawaban yang kita terima pemerintah wilayah dan nilai manfaat dan kesehatan masyarakat, dan tentunya yang saya lihat lebih jauh adalah bagaimana membangun tata kelola, berarti mendidik lebih kepada sumber daya manusianya. Tanam ini bagaimana orangnya. Jadi pada hari ini saya berterima kasih sekali lagi kepada warga masyarakat yang tergabung di dalam kelompok Gema Fes yang diwakili oleh ketua, untuk bisa bagaimana hutan ini bisa menjadi nilai produktif. Mungkin ini harus ada pemahaman yang baik ya. Bukan lahan milik, hak kelola. Hak kelola. Ini tetap kawasan hutan. Jadi SK Menteri nomor 287 tentang kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, bukan milik. Masyarakat diberikan hak kelola selama 35 tahun. Dan itu pun kalau pengelolaannya tidak baik dapat dicabut kembali oleh Menteri. Makanya tadi kata Pak Jenderal, dari awal itu perlu ada mapping, ada sebuah perencanaan yang baik. Jadi makanya dalam Hari Ketahanan Pangan Nasional ini, maka kami mengajak semua pihak untuk melakukan mapping yang baik, mana yang harus diselamatkan sebagai konservasi, mana yang harus dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Ya kita bangun bersama, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Ya kita harus mau tahu. Yang kedua kita juga harus membangun komunikasi antar semua komponen. Dan ketiga kita juga harapan saya punya progres. Kalau kita sapel kerja nggak ada progres, tentunya kan juga masyarakat menunggu, dan kita ini juga mempunyai feedback untuk negara. Yang kita sekarang harapkan bagaimana punya progres yang paling penting. Kedua, berdampak langsung kepada masyarakat itu, dan yang ketiga tentunya menjaga ekosistem ekologi yang tadi saya sampaikan. Bagi kami ekosistem pertahanan negara itu harus dibangun.